Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup ini tuh ya sebetulnya cuma soal belajar? Sebuah perjalanan panjang dari yang tadinya nggak tahu apa-apa jadi sedikit lebih paham. Hari ini kita bakal coba menelusuri sebuah peta. Peta menuju kebijaksanaan sejati. Nah, semuanya itu berangkat dari satu ide dasar ini. Ini bukan sekedar kutipan biasa loh. Ini tuh semacam kacamata yang bisa kita pakai buat melihat setiap pengalaman. Mau itu yang enak atau yang nggak enak, sebagai bagian dari kurikulum besar kehidupan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya kan. Gampang banget ngomong belajar dari kesalahan. Tapi prosesnya tuh sebetulnya kayak gimana sih? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi, bagian pertama dari perjalanan ini adalah kita harus ngerti dulu kalau bikin salah itu bukan berarti gagal. Justru sebaliknya, kesalahan itu bagian penting banget dari proses biar kita benar-benar paham mana yang benar. Ibaratnya, kalau kita nggak pernah kesandung, gimana kita bisa belajar jalan dengan mantap? Ternyata nih, proses belajar ini ada tahapannya. Ada 3 tahap yang jelas banget, dan saya yakin kalian pasti ngerasa kenal banget sama tahap-tahap ini. Anggap aja ini peta perjalanan kita, mulai dari reaksi spontan yang emosional sampai ke level kebijaksanaan yang lebih tinggi. Yuk kita mulai dari yang pertama. Tahap 1. Nah, ini nih yang kayaknya kita semua pernah atau mungkin sering banget ngalamin. Ini fase dimana kalau ada sesuatu yang salah, refleks pertama kita adalah cari-cari kesalahan di luar diri kita. Mau itu nyalahin rekan kerja, nyalahin keadaan, atau bahkan nyalahin takdir. Pokoknya, refleks awal kita itu lempar tanggung jawab. Ini wajar banget sih, manusiawi. Tapi, ini juga sebetulnya sinyal yang penting loh. Nah, disinilah letak kuncinya. Pesan dari sini tuh dalam banget. Jadi, pas kita sadar kita lagi nunjuk-nunjuk jari ke orang lain, itu bukan akhir dari cerita. Justru itu tandanya. Itu sinyal kalau ada pelajaran berharga banget yang lagi nunggu buat kita temukan. Oke, setelah kita capek ngeliat keluar, nyalain orang lain terus-terusan, perjalanannya seringkali berbelok tajam. Kemana? Ke dalam diri kita. Disinilah kita masuk ke tahap kedua, fase di mana kita mulai banyak introspeksi. Dan ini perubahan yang penting banget. Fokusnya nggak lagi ke dunia luar, tapi kita mulai ngeliat, peran gue di sini apa ya? Salah gue di mana ya? Disinilah kesadaran diri dan rasa tanggung jawab yang sesungguhnya mulai tumbuh. Tapi penting banget buat dicatat ya, ini tuh bukan soal benci sama diri sendiri loh, sama sekali bukan. Ini lebih ke sebuah kerendahan hati. Kita akhirnya mengakui kalau pemahaman kita itu terbatas, pengetahuan kita itu nggak sempurna. Justru di momen inilah pertumbuhan yang sejati itu dimulai. Di sini kita bisa lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi ada lingkaran setan, cuma muter-muter nyalahin orang lain atau nyalahin diri sendiri. Di sisi lain, ada jalan menuju kebijaksanaan. Fokusnya bukan siapa yang salah, tapi apa yang bisa dipelajari dari sini. Dan ini akhirnya membawa kita ke tahap puncak. Tahap yang benar-benar mengubah segalanya. Sebuah tempat di mana seluruh konsep menyalahkan itu udah nggak relevan lagi. Di tahap ini, kita sampai pada sebuah kesadaran yang dalam banget. Kita jadi bisa ngeliat kalau setiap orang, termasuk diri kita sendiri, itu lagi ada di jalur belajarnya masing-masing. Level kesadarannya juga beda-beda. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya benar atau salah. Yang ada cuma proses. Terus kalau kita udah berhasil lewatin siklus menyalahkan itu, perjalanan ini ujungnya kemana? Nah, sumber yang kita bahas ini memperkenalkan tujuan akhirnya, sebuah keadaan kesadaran yang lebih tinggi yang dikenal sebagai moksa. Oke, apa sih moksa itu? Gampangnya gini. Moksa itu sebuah kondisi kesadaran di mana kita udah nggak lagi kejebak sama pikiran, ini benar, itu salah, ini baik, itu buruk. Kita udah berhasil menyempurnakan diri lewat semua proses belajar tadi, sampai akhirnya kita bisa melihat gambaran kehidupan yang utuh. Terus, gimana rasanya kalau udah di level ini? Ya, kita berhenti total dari permainan saling menyalahkan, kita mulai melihat setiap orang dan setiap pengalaman sebagai guru, dan kita bisa mengambil pelajaran dari mereka tanpa perlu menghakimi. Tujuan akhirnya ya menyempurnakan kesadaran diri kita sendiri. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama merenung sejenak. Setelah kita lihat perjalanannya, dari nyalahin orang lain, lanjut nyalahin diri sendiri, sampai akhirnya bisa melampaui itu semua, kira-kira sekarang ini Anda lagi ada di tahap mana ya? Tenang, nggak ada jawaban yang salah kok. Karena setiap tahap adalah bagian dari proses belajar yang indah.